Desember 2024 sebentar lagi akan berakhir. Artinya sebentar lagi kita akan masuk ke tahun baru 2025. Beberapa orang mungkin tengah mempersiapkan untuk merancang apa yang akan dia capai di 2025. Untuk itu, beberapa orang juga tengah mencari banyak informasi. Apa kira-kira yang akan dihadapi di 2025 nanti? Apakah situasi ekonomi akan baik-baik saja? Atau ada persiapan-persiapan khusus yang perlu diperhatikan? Juga terkait dengan bisnis, bagaimana menjalankan bisnis ke depan? Atau mungkin teman-teman yang bekerja kantoran, apa yang saya perlu persiapkan nih untuk menghadapi situasi-situasi di tahun 2025 nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, di channel Teman Hatta. Dan di kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian ngobrol bareng ChatGPT. Nah, kita akan lihat apa sih yang didapatkan oleh ChatGPT atau apa pendapat ChatGPT tentang tahun 2025 nanti. Bagaimana dia bisa melihat apa yang akan terjadi nanti. Dan sebelum kita nikmati perbincangan saya dengan ChatGPT, saya ingin disclaimer dulu teman-teman sekalian, bahwa apapun yang disampaikan oleh ChatGPT itu adalah hasil dari ChatGPT mengambil data-data dari berbagai sumber di internet maupun hasil interaksi dia dengan pengguna-pengguna lainnya. Sehingga validitasnya tidak bisa kita katakan 100% valid. Di mana ini perlu kebijaksanaan kita untuk melihat apapun yang disampaikan oleh ChatGPT itu sebagai sebuah referensi umum saja. Kalaupun kita mau mengambil itu sebagai sebuah referensi yang akan kita gunakan dalam menyikapi apa yang akan kita persiapkan nantinya, maka kita perlu memvalidasi informasinya lebih lanjut. Oke? Nah, yuk kita saksikan percakapan saya dengan ChatGPT. Halo ChatGPT. Halo ChatGPT, apa kabar? Halo, aku baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Senang bisa kembali ngobrol di podcast ini. Ya, kabar saya juga baik dan senang ChatGPT juga bersedia untuk ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini. Baik, ChatGPT, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang persiapan untuk masuk ke 2025. Karena sekarang seperti kita tahu sudah Desember 2024 dan beberapa teman-teman mungkin sudah bersiap untuk merancang apa yang akan mereka capai nanti di ujung 2025 nanti. Dan tentunya ketika merancang itu mereka perlu mempersiapkan hal-hal yang perlu mereka perhatikan, yang perlu mereka siapkan, yang perlu mereka mungkin cari apa yang perlu dilengkapi untuk kemudian masuk di tahun 2025 nanti. Nah, saya pengen tanya dulu nih, sebelum kita masuk lebih detail, saya pengen tanya, menurut ChatGPT, bagaimana tanggapan ChatGPT tentang tahun 2025 nanti? Silakan ChatGPT. Tahun 2025 bisa menjadi tahun yang penuh peluang dan tantangan. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi global yang cepat, kita akan melihat berbagai inovasi dan tren baru. Namun, dengan perubahan ini juga datang ketidakpastian yang memerlukan perencanaan matang dan adaptasi cepat. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk fokus pada pengembangan keterampilan, inovasi, dan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Cukup. Oke, baik. Jadi ada inovasi dan fleksibilitas tadi ya, dikatakan bahwa kita perlu bersiap untuk tetap berinovasi dan juga perlu fleksibel. Nah, yuk saya ingin ajak ChatGPT masuk mungkin lebih detail dari itu adalah saya ingin mengambil dari beberapa segmen. Pertama mungkin segmen teman-teman yang kerja di kantoran. Nah, apa nih yang perlu mereka lihat, perhatikan, siapkan untuk mereka masuk ke dalam tahun 2025 nanti. Mungkin khususnya kalau kita bahas tentang konteks tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi. Silakan ChatGPT. Bagi teman-teman yang bekerja di kantoran, memasuki tahun 2025, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, pengembangan keterampilan. Di era digital, kemampuan teknologi dan data menjadi sangat penting. Menguasai alat digital, analisis data, dan keterampilan komunikasi yang kuat akan memberikan keunggulan. Kedua, adaptasi terhadap perubahan.
Perusahaan mungkin akan mengalami restrukturisasi atau perubahan strategi. Fleksibilitas dalam peran dan tugas, serta kesediaan untuk belajar hal baru akan sangat bernilai. 3. Keseimbangan kerja dan kehidupan. Dengan meningkatnya tren remote working, penting untuk menetapkan batasan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 4. Kesiapan mental. Menghadapi ketidakpastian memerlukan ketahanan dan kesiapan mental yang kuat. Membangun mindset yang positif dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan akan sangat berguna. Cukup. Oke, baik, terima kasih ChatGPT. Nah, artinya kan berarti ada beberapa kemungkinan yang akan bergeser ya dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, ada mulai masuk ke kebiasaan-kebiasaan baru. Tadi saya menarik ketika ChatGPT mengatakan remote working gitu ya, sudah sekarang sejak COVID malah kalau saya melihatnya. Itu remote working atau biasa kita sebut dengan WFH atau WFA, work from home atau work from anywhere. Itu sudah menjadi hal yang biasa sekarang. Atau bahkan beberapa perusahaan justru melakukan itu untuk ada konteks penghematan di dalamnya. Kalau semua datang ke kantor kan ada biaya-biaya listrik dan lain-lain. Tapi kemudian dengan WFA mereka bisa mengurangi biaya-biaya dan kemudian tetap bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Nah, saya setuju untuk hal itu. Dan itu sudah mulai banyak saya temukan juga di berbagai situasi atau di berbagai organisasi dalam hal ini. Namun ada hal yang saya ingin tanyakan lagi kepada ChatGPT adalah bagaimana ChatGPT melihat kesiapan, khususnya di Indonesia, kesiapan teman-teman, ya para pekerja secara umum dari sepengetahuan ChatGPT aja, untuk kemudian mereka masuk ke pola-pola yang tadi ChatGPT sampaikan. Silahkan. Kesiapan pekerja di Indonesia untuk memasuki pola kerja baru, seperti remote working, bervariasi tergantung pada sektor industri, ukuran perusahaan, dan budaya kerja yang sudah ada. Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan ini meliputi: pertama, akses terhadap teknologi. Di perkotaan besar, akses internet yang baik membuat transisi ke remote working lebih mulus. Namun, di daerah yang lebih terpencil, tantangan infrastruktur bisa menjadi kendala. Kedua, budaya kerja. Di beberapa perusahaan, terutama perusahaan yang lebih tradisional, masih ada keraguan tentang efektivitas remote working. Namun, banyak perusahaan mulai mengadopsi pendekatan kerja yang lebih fleksibel. Ketiga, keterampilan digital. Ada peningkatan dalam kesadaran akan pentingnya keterampilan digital. Banyak pekerja yang mulai mengambil kursus online untuk meningkatkan keterampilan mereka. 4. Keseimbangan kerja kehidupan. Banyak pekerja mulai menyadari pentingnya keseimbangan ini dan mencari cara untuk memastikan produktivitas tanpa mengorbankan kesehatan mental. Secara keseluruhan, kesiapan pekerja di Indonesia sedang berkembang dan ada tren positif ke arah adopsi pola kerja yang lebih fleksibel dan digital. Cukup. Baik, terima kasih. Dan ya, saya setuju juga ya kalau secara umum kesiapannya memang berkembang ya. Dan kita mungkin teman-teman yang menyaksikan ini mungkin kita bisa lihat juga ya. Dan mungkin teman-teman merasakan beda antara mungkin sebelum COVID dengan setelah COVID ya. Cukup terasa perbedaannya. Setidaknya di beberapa kesempatan saya ngobrol dengan teman-teman ya, dengan klien-klien dari berbagai perusahaan itu, dan itu cukup terlihat dan dirasakan oleh mereka. Nah, ChatGPT, terima kasih untuk apa yang disampaikan tadi. Nah, saya ingin masuk lebih jauh. Tadi kan konteksnya adalah pekerja kantoran. Nah, sekarang bagaimana persiapan untuk teman-teman yang menjalankan bisnis, UMKM, ya UMKM, dan juga mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang mereka menjadi pengelola perusahaan tersebut. Gimana menurut ChatGPT yang perlu dipersiapkan? Untuk teman-teman yang menjalankan UMKM atau bekerja sebagai pengelola perusahaan, persiapan menuju 2025 meliputi: pertama, transformasi digital. UMKM perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar. Ini bisa termasuk e-commerce, media sosial untuk pemasaran, dan sistem manajemen yang terkomputerisasi. Kedua, fokus pada pengalaman pelanggan. Memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan akan menjadi kunci. UMKM harus memberikan pengalaman pelanggan yang unggul untuk membedakan diri dari pesaing.
Ketiga, inovasi produk dan layanan. Selalu cari cara untuk meningkatkan atau memperluas penawaran. Berinovasi sesuai tren dan kebutuhan pasar akan menjaga relevansi bisnis. 4. Pengelolaan keuangan yang baik. Memiliki pemahaman yang kuat tentang arus kas, profitabilitas, dan pengelolaan biaya sangat penting, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar. 5. Jaringan dan kolaborasi. Membangun kemitraan dengan bisnis lain atau komunitas dapat membuka peluang baru. Kolaborasi dapat memberikan akses ke sumber daya dan pasar yang lebih luas. 6. Kesiapan mental dan agilitas. Dunia bisnis selalu berubah. Kemampuan untuk silakan dilanjutkan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan tetap tenang di tengah ketidakpastian akan menjadi kunci. Kesiapan mental untuk menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan akan membantu pengusaha dan pengelola perusahaan untuk tetap kompetitif. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, UMKM dan pengelola perusahaan dapat memposisikan diri mereka untuk sukses di tahun 2025. Cukup. Baik, terima kasih ChatGPT. Nah, saya tadi kan yang ChatGPT katakan itu kan hal-hal yang menurut saya umum ya. Dan mungkin sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, paling tidak 2-3 tahun belakangan ini. Nah, untuk masuk ke 2025, apa hal yang lebih spesifik yang perlu diperhatikan menurut ChatGPT? Khususnya untuk masuk ke 2025 yang diketahui oleh ChatGPT. Silakan. Memasuki 2025, beberapa hal spesifik yang perlu diperhatikan adalah: pertama, sustainabilitas dan tanggung jawab lingkungan. Konsumen semakin peduli terhadap isu lingkungan. Perusahaan perlu mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan seperti pengurangan limbah dan penggunaan energi terbarukan untuk menarik konsumen yang sadar lingkungan. Kedua, kesehatan dan keselamatan. Pandemi telah mengubah persepsi terhadap kesehatan. Bisnis perlu mengutamakan protokol kesehatan dan menawarkan produk atau layanan yang mendukung gaya hidup sehat. 3. Customization dan personalisasi. Konsumen mencari produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Bisnis yang mampu menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi akan memiliki keunggulan. Keenam, teknologi kecerdasan buatan. AI akan semakin terintegrasi dalam operasi bisnis, mulai dari layanan pelanggan hingga analisis data. Mengadopsi AI dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan wawasan yang lebih baik. Kelima, perubahan regulasi. Peraturan pemerintah terkait dengan teknologi, pajak, dan lingkungan mungkin akan berubah. Penting untuk tetap up-to-date dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan kepatuhan dan mencegah masalah hukum. Oke, baik. Terima kasih ChatGPT. Itu ada beberapa poin ya. Untuk teman-teman mungkin yang menyimak diskusi kita ini dengan ChatGPT boleh menyimak dan sekali lagi bisa mengambil referensi dan sekali lagi saya disclaimer perlu divalidasi lebih lanjut tentunya. Baik ChatGPT, terima kasih untuk jawabannya. Nah saya ingin masuk tadi karena sudah dibahas tentang keuangan gitu ya, perlunya juga memperhatikan pengelolaan keuangan. Nah bagaimana dengan kondisi ekonomi di Indonesia khususnya dari data-data yang ChatGPT miliki, baik dari internet, dari berbagai sumber, maupun dari interaksi dengan user-user ChatGPT lainnya. Bagaimana ChatGPT melihat ekonomi di tahun 2025 yang perlu diperhatikan? Silakan. Berdasarkan data hingga 2023, ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan terus bertumbuh meski dihadapkan pada tantangan global. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan meliputi 1. Perdagangan global. Ketegangan perdagangan antara negara-negara besar dan perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ekspor dan impor Indonesia. Kedua, inflasi dan suku bunga. Bank Indonesia mungkin menyesuaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Hal ini akan berdampak pada biaya pinjaman dan daya beli masyarakat. 3. Investasi infrastruktur. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru. Keempat, perkembangan sektor digital.
Ekonomi digital di Indonesia, termasuk e-commerce dan fintech, diprediksi akan terus berkembang. Peluang dalam sektor ini akan semakin banyak. Kelima, penghargaan dan kebijakan pemerintah. Program-program pemerintah dalam mendukung UMKM, investasi asing, dan pengembangan sumber daya manusia akan berdampak besar pada iklim bisnis. Keenam, perubahan iklim. Dampak perubahan iklim mungkin mempengaruhi sektor pertanian dan sumber daya alam yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia. Ya, dilanjutkan. Perubahan penting pada ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada 2025 akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Untuk bisnis dan individu, memahami tren dan kebijakan ekonomi akan sangat penting dalam merencanakan strategi keuangan dan bisnis yang efektif. Cukup. Baik, terima kasih ChatGPT untuk penjelasannya. Nah, menarik ya kalau kita lihat dari tadi penjelasan ChatGPT tentang kondisi keuangan atau kondisi ekonomi di Indonesia, ya ada pertumbuhan dan juga ada tantangan-tantangan yang cukup signifikan yang juga dipengaruhi oleh ketegangan global yang saat ini sedang terjadi gitu ya. Nah, ChatGPT, kalau saya masuk ke konteks personal nih, secara umum saja, ya secara umum dan mungkin di berbagai konteks personal yang ada, apa yang perlu disiapkan oleh setiap orang? Tentu, dalam konteks personal, persiapan untuk menghadapi Sebentar, ChatGPT. Apa yang perlu dipersiapkan oleh setiap orang untuk masuk ke tahun 2025? Secara spesifik, setiap orang. Silakan. Untuk setiap orang memasuki tahun 2025, beberapa hal spesifik yang perlu dipersiapkan adalah: pertama, pengembangan keterampilan. Mengikuti tren industri, baik itu teknologi, manajemen, atau keterampilan interpersonal, mengambil kursus online, atau sertifikasi bisa menjadi investasi yang baik. Kesehatan dan kesejahteraan. Fokus pada gaya hidup sehat dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Keempat, perencanaan keuangan. Meninjau dan menata ulang anggaran, menabung, dan berinvestasi dengan bijak untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas. Bersiap untuk perubahan dalam karir atau kehidupan pribadi. Kemampuan untuk belajar hal baru dan beradaptasi dengan cepat akan sangat berharga. Kelima, jaringan dan hubungan sosial. Membangun dan memelihara hubungan profesional dan pribadi yang kuat dapat membuka peluang dan memberikan dukungan. Keenam, keseimbangan digital. Menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan waktu offline untuk memastikan produktivitas dan kesejahteraan. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, setiap orang dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang yang akan Ya, lanjut ChatGPT dan peluang yang akan apa? Dan peluang yang akan datang di tahun 2025. Cukup. Baik, terima kasih banyak ChatGPT untuk obrolan kita di podcast kali ini. Dan tentunya beberapa yang disampaikan oleh ChatGPT itu adalah dari berbagai informasi, dari berbagai sumber gitu ya. Dan kemudian mungkin untuk teman-teman semua yang menyimak diskusi kita kali ini perlu juga memvalidasi apa persisnya dari sekian banyak yang disampaikan oleh ChatGPT tadi, apa persis yang perlu dipersiapkan. Betul ya ChatGPT? Menurut ChatGPT gimana? Mungkin closingnya? Betul sekali. Penting untuk selalu mengevaluasi dan memvalidasi informasi sesuai dengan situasi pribadi dan tujuan masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan diskusi kita hari ini. Semoga obrolan ini bermanfaat dalam mempersiapkan diri untuk tahun 2025. Cukup. Oke, baik. Terima kasih ChatGPT. Rekan-rekan sekalian, itulah obrolan saya dengan ChatGPT terkait dengan persiapan kita masuk ke tahun 2025. Tentunya sekali lagi berulang-ulang saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini perlu kita sikapi, perlu kita simak dengan bijak ya, di mana kita perlu memvalidasi informasi yang disampaikan oleh ChatGPT tadi disesuaikan dengan situasi kondisi yang kita hadapi secara pribadi. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, secara umum ada beberapa hal yang memang perlu kita persiapkan dan ini saya setuju banget.
ya dengan ChatGPT tadi. Yang pertama adalah kita perlu terus belajar, teman-teman sekalian. Teman-teman silahkan mengambil berbagai proses pembelajaran. Sekarang sudah mudah sekali. Ya, baik ikut training offline yang banyak bertebaran di mana-mana, juga ada training online atau bersifat e-course. Teman-teman bisa belajar kapanpun, dimanapun untuk terus mengupgrade diri. Nah, teman-teman sekalian yang mungkin mau belajar dan bingung untuk profesional carinya di mana sih? Nah, ada situs namanya inidia.id dan di situ banyak sekali ya pembelajaran yang bisa teman-teman temui, khususnya nanti di awal 2025 ya. Itu tentang apa? Tentang dunia profesional, dunia kerja yang perlu diasah juga beberapa ilmu, beberapa pengetahuan untuk teman-teman bisa sustain, ya, bisa bertahan dan bisa berkelanjutan menjalankan profesi teman-teman sekalian. Dan juga untuk teman-teman yang masuk di dunia bisnis, UMKM, tadi ada beberapa yang disampaikan oleh ChatGPT, itu juga perlu diperhatikan. Dan kemudian berikutnya fleksibilitas dan adaptabilitas. Bagaimana kita perlu fleksibel teman-teman sekalian untuk masuk ke berbagai situasi yang mungkin akan kita hadapi di tahun 2025 dan juga tahun-tahun berikutnya tentunya. Serta bangun networking. Ya, sekarang ini nggak bisa sendiri. Networking, kolaborasi itu sudah ya seperti sesuatu yang harus gitu ya. Kita nggak bisa lagi jalan sendiri gitu. Kita nggak bisa lagi kemudian bisnis sendiri, kita tutup semuanya, nggak bisa lagi. Sekarang zaman terbuka, ya, keterbukaan di mana bukan persaingan yang saling gontok-gontokan, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bisa memperbesar nilai-nilai yang ada. Serta perhatikan kesehatan. Nah, ini penting banget. Menariknya, saat ini faktor kesehatan, kesadaran akan kesehatan itu sudah mulai meningkat. Dan alhamdulillah ya teman-teman sekalian. Sadar gula, sadar hal-hal lain yang mungkin didapatkan dari makanan, minuman yang kita dapatkan sehari-hari. Itu penting sekali karena kita tetap perlu menjaga kesehatan kita. Bukan saat ini, tapi bisa jadi juga jangka panjang. Baik teman-teman sekalian, saya rasa itu untuk kita hari ini. Dan terima kasih banyak sudah mampir di channel Teman Hatta di bagian ngobrol bareng ChatGPT. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.